Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika. Baiklah, materi yang dibahas pada pertemuan 3 kemarin, kita membahas mengenai pertemuan sebelumnya ya, sifat-sifat fluida, termasuk viskositas. Kemudian ada juga kita membahas mengenai tegangan permukaan dan efek kapilaritas. Lalu kita mereview sifat fluida, kemudian kita akan membahas mengenai hidrostatika. Apa itu hidrostatika? Hidrostatika adalah studi mengenai air dalam keadaan tidak bergerak. Jadi airnya hanya diam. Gitu. Seperti contohnya pada gelas, itu sebenarnya ada hidrostatikanya di sana. Kemudian apa gunanya? Gunanya misalnya sebagai seorang sarjana teknik lingkungan, dia itu merancang tangki penyimpan air misalnya. Kemudian bangunan penyediaan air bersih, kemudian bangunan pengatur air lainnya. Nah, untuk merancang bangunan tersebut kita perlu mengetahui gaya-gaya yang terjadi pada air tersebut dalam keadaan diam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini pressure sama dengan force bagi area. Tekanan adalah atau pressure adalah istilah, jadi digunakan menggambarkan gaya normal. Apa itu gaya normal? Nanti kita jelaskan. Bekerja pada luasan tertentu terhadap suatu benda yang terbenam di dalam air. Ya. Nah, apa itu gaya normal? Gaya normal gaya yang bekerja tegak lurus dari benda. Ya. Misalnya pada dasar sebuah tangki, ya, bukan tangki, sisi bendungan sebuah kapal atau kapal selam. Misalnya. Jadi tekanan sama dengan gaya atau force dibagi dengan luas atau area. Nah, satuannya karena gayanya adalah satuan gaya adalah Newton atau kilonewton bisa dibagi dengan luas area itu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, ini adalah gaya dibagi dengan area. Gitu ya. Satuannya adalah ini adalah dalam Newton atau kilonewton, dan area itu dalam luas ya, luas area itu diambil dalam meter persegi bisa. Nah ini gabungan antara dua ini adalah Newton per meter persegi itu adalah sama dengan Pascal ya. Pascal atau PA. Nah, kalau kilonewton per meter persegi tentu jadi kilo Pascal ya. Kilo Pascal. Oke. Nah, itu diambil dari nama seorang ilmuwan, Blaise Pascal, lahir tahun 1620, kemudian sampai 1662. Oke. Kemudian kita coba ke contoh soal supaya lebih jelas lah, lebih jelas ya. Jadi tekanan bekerja pada sebuah pelat ukurannya 3 meter kali 2 meter. Kemudian jika diletakkan di atasnya benda bermasa sebesar 50 kg. Kemudian hitunglah tekanan di atasnya jika ukuran plat dikurangi menjadi 1,5 kali 2 meter. Ini ada gambarnya. Ini adalah sebuah benda itu ya. Oke. Ini benda bermasa 50 kg. Menimpa sebuah pelat panjang 2 kali 3 meter ya. Panjang dan lebarnya 2 meter, panjang 3 meter. Nah, kemudian tentukan gaya berat dari beban tersebut, kemudian gunakan rumus tekanan tunjuknya ya. Jadi yang ditanya itu tekanan yang bekerja pada pelat tersebut. Nah, caranya pertama kita tentukan gaya berat dari beban, kemudian gunakan rumus tekanan. Gaya berat kalau masih ingat itu, gaya berat itu adalah W ya. W itu adalah M dikali dengan kecepatan gravitasi. Masanya adalah 50 kg. Kecepatan gravitasi 9,81 meter per sekund kuadrat. Kemudian kita bisa cari tadi dengan rumus ya. Tekanan sama dengan F dibagi dengan A ya. Tekanan
dengan F bagi dengan A. F-nya itu apa? F-nya itu gaya berat tadi bagi dengan luas permukaan. Luas permukaannya adalah panjang lebarnya. Panjang kali lebarnya. Oke. Mari kita lihat jawabannya. Ya. Jadi massa plat itu ada 50 kg. Tadi kita sudah melihat massa platnya 50 kg. Kita masih yang sebagian ya. Massa platnya ada 50 kg. Jadi beratnya adalah 50 kali 9,81 meter persegi kuadrat, hasilnya 40,5 ton. Luas areanya adalah area plat adalah 3, panjangnya, lebarnya adalah 2, hasilnya 6 meter persegi. Nanti tekanan pada plat tersebut adalah gaya dibagi dengan area. Nah, gayanya adalah maksudnya adalah gaya berat kalau di sini 90,5 bagi 6. Hasilnya 81,75 Newton per meter persegi. Nah, pertanyaan keduanya adalah hitunglah tekanan di atasnya jika ukuran platnya dikurangi. Jadi 1,5 kali 2 meter. Kalau dikurangi berapa tekanannya? Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah ya, sama juga caranya. Kita tinggal menghitung luasnya. 1,5 kali 2 ya. 1,5 ini kali 2. Hasilnya 3 meter persegi. Kemudian kita bagi beratnya masanya tadi. Ya, masanya masih sama ya. Masanya dibagi dengan luas tersebut. Dapatkan tekanannya 103,5 Newton per meter persegi. Nah, jadi tekanan kalau kita lihat tekanan itu ya, satuan tekanan di slide Pascal, satuan tekanan itu antara lain ada bar, ya, ada standar atmosfer standar, tekanan atmosfer standar, kemudian kilogram gaya per cm persegi atau kilogram force per square centimeter. Ada PSI atau pound per square inch. Nah, jadi kalau kita lihat PSI itu pound force per square inch atau LBF per inch kuadrat. Nah, ada 2 orang memiliki berat ini ya 150 pounds. Ini sudah dalam berat 50 pounds. Satu orang lagi 300 pound. Luas permukaan kakinya ini ya. Dua-duanya ini 50 inci kuadrat. Nah, diketahui nya sebenarnya 3 PSI. Datangnya dari mana? P sama dengan 150 LBF per 50 inci kuadrat. Ya, hasilnya 3 PSI atau pound per square inch. Ya, ini atau ini maksudnya adalah sigma n ini adalah tegangan normal ya.